Halo, jumpa lagi dengan channel Sukarno Karno, channel yang menginformasikan hal-hal yang sederhana yang ada di kita menjadi luar biasa karena tahu ilmunya. Gimana kabar teman-teman? Saya doakan dalam keadaan sehat selalu, karena ingat, kesehatan adalah hal utama, lebih berharga daripada nilai harta yang kita punya. Kali ini saya akan berbagi informasi yang sangat menarik, yaitu tentang 4 penyebab dari sesak napas yang harus kita waspadai. Ada banyak sekali faktor dari penyebab sesak napas kita ya. Dan kita perlu memperhatikan kondisi itu supaya bisa mendapat perawatan yang tepat dan cepat. Jika tidak, sesak napas akan semakin parah sehingga kesehatan tubuh benar-benar akan terganggu. Dan jika sesak napas sering kita alami, ada baiknya untuk memeriksakan diri ke dokter, apalagi jika muncul gejala lain yang lebih parah. Nah, berikut ini saya akan membagikan informasi tentang 4 penyebab dari sesak napas yang bisa kita waspadai atau bahkan kita hindari. Penyebab sesak napas yang pertama yang harus kita waspadai adalah dari infeksi. Beberapa jenis infeksi dapat memicu sesak napas, misalnya infeksi flu, sinusitis, pneumonia, bronkitis, dan lain sebagainya. Dan cobalah untuk minum banyak air putih jika Anda mengalami hal tersebut. Namun, jika sesak napas tak kunjung hilang dalam beberapa hari, tentunya segera periksalah diri ke dokter. Penyebab sesak napas berikutnya yang harus kita waspadai adalah dehidrasi. Mungkin banyak orang yang belum menyadari bahwa dehidrasi bisa menjadi salah satu penyebab sesak napas. Saat tubuh kita kekurangan cairan, tubuh tidak memiliki banyak energi sehingga fungsi sel dalam tubuh akan terganggu. Dan cobalah untuk minum banyak air putih, apalagi saat cuaca panas atau Anda melakukan banyak kegiatan fisik yang memerlukan energi. Selain itu, perhatikan makanan atau minuman yang kita konsumsi. Kopi dan alkohol dapat meningkatkan risiko dehidrasi. Tak hanya itu, beberapa jenis obat seperti obat hipertensi juga dapat mengakibatkan dehidrasi. Dan jika kita mengalami semua itu, sebaiknya kita berkonsultasi dengan dokter untuk mendapat penanganan yang tepat. Hal berikutnya yang harus kita ketahui dan kita waspadai karena ini bisa menyebabkan sesak napas adalah alergi. Alergi yang kita derita bisa menyebabkan sesak napas. Dan kita perlu menghindari semua alergi tersebut ya, misalnya serbuk sari atau debu. Namun jika reaksi dari alergi semakin parah, misalnya kulit gatal, mata berair, dan mengi, segera periksalah ke dokter. Penyebab terakhir dari sesak napas yang mungkin banyak orang yang belum sadar adalah kecemasan. Kecemasan juga bisa menjadi penyebab sesak napas. Selain sesak napas, gangguan kecemasan juga ditandai dengan gejala lain, mulai detak jantung yang semakin cepat, pusing, hingga pingsan. Saat kita mengalami cemas, cobalah untuk bernapas secara perlahan di tempat yang tenang. Kecemasan juga semakin parah saat kita mengalami stres. Jadi, ada baiknya untuk mengelola stres dengan baik. Cobalah melakukan kegiatan-kegiatan relaksasi seperti yoga. Dan bila gejala semakin parah tentang kecemasan yang kita derita, sebaiknya kita juga segera konsultasi ke dokter. Itulah beberapa penyebab yang bisa mengakibatkan sesak napas kita terganggu. Setelah mengetahui ini, sebaiknya kita mengelola dengan baik agar sesak napas kita tidak semakin parah.
Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangannya saya minta maaf. Sekali lagi jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Sekian, terima kasih. Dah.